Dokter Horma, nanti kita boleh diskusi lagi ya bersama mengenai yang itu. Aku belum bisa share screen ya. Oh, bentar, aku ganti ininya ya. Advance sharing. Ya. Oke, wait. Bentar, coba dulu ya. Ini kali ini. Bukan. Wait, salah. Ren, capek ya? Ya, biasalah. Aku mau ngomong. Ya udah kamu aja duluan. Tadi aku mampir ke toko buah, Hmm. beli amunisi yang banyak buat kamu ngejus. Nanti tolong ingetin ya, ada di bagasi. Thanks. Tumben. Iya kan biar kamu makin sehat. Udah nggak usah overthinking sama kerjaan. Mendingan happy-happy tuh drakoran, ya? Mm-mm. Iya. Hmm? Terus yang tadi apa? Oh, jadi tentang niat kita mau punya anak, waktu kan jalan terus. Kemarin, kamu dengerin gak sih? Dengerin. Kemarin aku cek kesuburan dan konsul ke Objin. Anyway, katanya nggak bisa kalau cuma aku sendiri yang dicek. Motor. Jadi penting buat kamu dicek juga, sayang. Nah, kira-kira kamu bisanya kapan? Kamu ngomong dong. Karena semuanya dimulai dari pembicaraan hati ke hati, agar tidak ada yang merasa berjuang sendiri. Udah berusaha ngehindarin topik ini. Tapi ya pasti balik lagi. Di satu sisi ada senengnya sih denger sahabat mau lahiran. Tapi di sisi lain, campur aduk juga rasanya. Semuanya pada bahas anak-anak mereka di Instagram. Yeah, it's good to hear, but sometimes not so much. Untuk cerita, kalau selama ini udah usaha, kok rasanya nggak ada tenaga. Mau tampil cuek juga rasanya nggak nyaman. Tapi ya gitu kan, semua asik berasumsi. Si Iren keenakan kerja, keenakan honeymoon. Padahal aku di sini tuh tiap hari sih berjuang menata hati. Tapi apapun yang aku rasakan saat ini, gak akan merubah fakta. Aku udah milih untuk berusaha. Aku akan menjalaninya.
Iren sama Arya udah datang. Wah, Arya, gimana kabarnya? Baik, Pak De, Bude. Bagus. Sayang, Ya? oleh-olehnya buat Pak De, Bude tolong Oh, diambilin iya. ya. Jangan repot Ini Iren bawain Bika Ambon. Kemarin Mas Arya baru pulang dinas dari Medan. Semuanya sudah oke. Loh, kok kamu sekarang gemuk kan, Ren? Iya. Lagi isi ya. Oh bukan hamil kok ini Bude. Lagi libur dietnya. Nggak baik loh nunda-nunda. Iya, bener itu budimu. Jadi kapan kamu punya anak? Bagi sebagian orang, momen kumpul keluarga adalah yang paling ditunggu-tunggu. Tapi buatku, ini lebih sering mengganggu. Andai saja hati kecil digunakan untuk saling memahami, bukan menghakimi. Pasti momen ini jadi sangat berarti. Cepetan dong punya anak, biar ada mainan di rumah. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Dokter Cakra, Sister Weni, dan juga semua endosister yang sudah hadir pada hari ini. Oke, sebentar saya spotlight dulu. Baik. Nah, selamat datang di webinar Tata Laksana Operasi Endometriosis untuk Mempertahankan Kesuburan. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih bagaimana kabar sister semuanya. Semoga endosister yang hadir di webinar hari ini dalam keadaan sehat, berbahagia dan penuh sukacita, juga sudah siap nih untuk belajar bersama dan mendengarkan pemaparan dari Dokter Cakra terkait topik yang paling sering ditanya-tanyakan oleh sister sekalian nih, yaitu mengenai operasi pada pasien endometriosis. Perkenalkan, saya Devi Lusitasari yang akan menjadi... Oh, sebentar. Ada suara dari mana ya? Ada yang bocor. Oke, baik. Oke, perkenalkan saya Devi Lusitasari yang akan menjadi moderator pada sesi hari ini. Di sini tentunya kita akan mendapatkan banyak pemaparan dari Dokter Cakra yang sudah sangat ahli nih terkait dengan operasi ini. Nah, sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Merck Tbk berkat dukungan dari PT Merck ini dan juga dari Dokter Cakra dan juga antusiasme dari sister sekalian sehingga webinar pada hari ini dapat terlaksana. Oke, saya perkenalkan dulu Merck ini siapa nih kira-kira ya. Mungkin sister sekalian yang mungkin pernah menjalani IVF atau mungkin sudah pernah sakit pasti tahu ada Merck nih. Tapi sebetulnya Merck itu apa sih? Ternyata Merck adalah sebuah perusahaan sains teknologi dari Jerman yang menjalankan bisnis healthcare dengan tujuan utama as one for patients to help create, improve, and prolong lives. Sebagai pemimpin utama di bidang fertilitas, Merck berkomitmen untuk terus berinovasi agar dapat membantu mewujudkan para pasiennya untuk menjadi orang tua. Oke, jadi mulia sekali ya tujuan dari Merck ini. Makanya Merck itu selalu dukung kita nih dan endosister untuk terus belajar, terutama untuk endosister yang ingin belajar mengenai fertilitas. Seperti itu. Nah,
Hari ini Dokter Cakra juga akan memberikan pemaparan terkait topik yang sering kita pertanyakan, yakni terkait operasi. Untuk itu, saya berharap agar endosister sekalian yang hadir di sini bisa mengikuti sesi hari ini sampai selesai, agar bisa mendapatkan manfaat yang penuh dan juga edukasi yang full gitu ya, menyeluruh. Jadi endosister nggak akan bingung-bingung lagi nih, atau galau-galau lagi terkait operasi. Oke, nah sebelum berlanjut saya akan membacakan dulu rundown kita pada hari ini. Boleh next slide. Yang pertama akan diawali dengan pembukaan, kemudian akan ada sambutan dari Ketua Komunitas Endometriosis Indonesia yaitu dari Ibu Weni Aurelia, lalu akan ada sambutan dari Merck, lalu akan ada sesi bersama Dr. Muhammad Airul Cakra Ali Barsya, SPOGK MIGS, selaku dokter obstetrik ginekologi konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Lalu yang paling menarik, seperti yang dijanjikan, hari ini akan ada banyak sesi tanya jawab secara langsung ya dok ya, bersama dokter Cakra. Nanti saya akan memilih sister yang bisa bertanya secara langsung kepada dokter Cakra. Lalu akan ada take home message dan juga rangkuman, lalu acaranya akan ditutup. Oke, jadi karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Dokter Cakra akan menjawab pertanyaan endosister secara langsung. Jadi saya berharap endosister yang sudah menuliskan pertanyaan di Q&A, di Instagram Q&A box, maupun di pertanyaan pada saat mendaftar, itu untuk hadir sampai selesai gitu ya. Jadi kalau misalkan saya panggil atau pertanyaannya terpilih untuk dijawab langsung oleh Dokter Cakra, sister bisa langsung menanyakannya lagi sama dokter di sesi ini. Gitu. Jadi benar-benar harus ikut sesi ini sampai selesai ya. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita berlanjut nih. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Weni Aurelia selaku Ketua Komunitas Endometriosis Indonesia. Pada Ibu Weni, silakan. Masih mute? Boleh di-unmute dulu. Ya, terima kasih ya. Oke. Suara saya terdengar ya? Tapi agak jauh gitu, mungkin mikrofon. Baik, seperti ini? Yes, sudah jelas. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Devi. Salam sejahtera Endosister. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih telah mendaftar dan hadir di acara webinar hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang tata laksana operasi pada endosister untuk mempertahankan endometriosis untuk mempertahankan kesuburan bersama Dr. Airul Cakra dari Klinik Basula IVF Palembang yang tahun 2022 kemarin itu menjadi klinik dengan sukses rate keberhasilan promil IVF tertinggi ya. Selamat kepada Dr. Cakra dan juga berterima kasih kepada Merck yang telah mendukung acara ini untuk bisa terlaksana. Yang telah hadir hari ini dari Merck ada Dr. Hotma, Ibu Yasmin, Pak Yosep, Pak Daniel, dan Ibu Amanda. Tanpa kalian acara hari ini mungkin tidak terlaksana ya. Terima kasih banget atas dukungan kepada komunitas. Dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku komunitas endometriosis Indonesia untuk bisa menyuarakan tentang pentingnya kesadaran dan bahaya endometriosis sejak dini, pentingnya dukungan, pengetahuan, dan harapan bagi mereka yang hidup dengan endometriosis di acara webinar hari ini. Kenalkan, saya Weni Aurelia, founder dan ketua Endometriosis Indonesia yang berdiri sejak tahun 2015. Saya sendiri adalah pejuang dan penyintas endometriosis serta IVF survivor. Karena kondisi endometriosis yang terlambat ditangani mengakibatkan saya melalui perjalanan yang panjang dan mencari pengobatan untuk nyeri haid yang luar biasa, serta menghadapi komplikasi yang mengharuskan saya menjalankan 2 kali IUI dan 5 kali IVF untuk bisa mendapatkan buah hati. Saya juga harus melewati beberapa terapi hormonal selama endometriosis ya, dan itu yang menyebabkan komunitas ini ada. Dan kami hadir untuk bisa menghindari supaya tidak ada weni-weni lainnya. Nah, dalam perjalanan yang panjang sekitar 16 tahun bergelut dengan endometriosis, saya merasa sendiri dengan minimnya akses informasi saat itu yang menyebabkan delay diagnos terhadap kondisi saya. Nah, di tahun 2015 setelah selesai menjalani operasi laparoskopi, komunitas ini saya dirikan lewat Facebook Group dengan tujuan untuk mencari sesama pejuang untuk bisa saling berbagi, dan tanpa disadari ternyata
pejuang endometriosis itu sangatlah banyak. Nah, saat ini jumlah member kita itu sudah sekitar sedikit, menurut, saya, tapi dengan kondisi Indonesia yang sedemikian banyaknya penduduk dan wanita, mestinya itu kita bisa menjaring lebih banyak. Saat ini kita ada 14.000 member yang tercatat datanya di kita. Jadi apabila ada endosister yang ingin bergabung, boleh klik link di bio kita untuk bisa bergabung ke grup chat kita yang ada di Telegram, di WhatsApp group, dan juga di Facebook group ya. Nah, oke, next. Nah, ini adalah misi komunitas, tapi sebelum itu mungkin saya ingin sedikit membeberkan fakta tentang endometriosis ya, karena mungkin nanti Dokter Cakra bisa tambahkan supaya nanti Dokter Cakra bisa fokus kepada tata laksana operasi gitu. Nah, endometriosis itu salah satu penyakit ginekologi yang umum di Indonesia. Diperkirakan sekitar 10% wanita Indonesia mengalami endometriosis. Jadi kita ini 1 in 10, 1 dari 10 wanita mengidap endo. Malahan di luar negeri itu sekarang saat ini sudah 1 dari 8 ya, dan juga 2 dari 5 wanita dengan endometriosis mengalami permasalahan kesuburan. Nah, sekitar 30-50% wanita dengan endometriosis mengalami kesulitan hamil atau mengalami infertilitas. Oke, biasanya itu dikarenakan diagnosis yang terlambat, banyak wanita di Indonesia yang mengalami keterlambatan dalam diagnosis terhadap endometriosis. Rata-rata waktu yang dibutuhkan itu sekitar 7-10 tahun setelah munculnya gejala pertama. Dan mayoritas wanita Indonesia yang bergabung di Endometriosis Indonesia itu baru mengetahui mereka mengidap endometriosis ketika mendapati diri susah hamil setelah pernikahan 1 tahun, di atas 1 tahun. Dengan gejala yang beragam ya, kayak misalnya nyeri panggul yang kronis, nyeri saat menstruasi, nyeri saat berhubungan seksual, gangguan pencernaan, serta pendarahan yang tidak normal. Nah, ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas hidup kita ya. Endometriosis dapat mempengaruhi kualitas hidup seorang wanita secara signifikan. Rasa sakit yang kronis dan gejala lainnya dapat membatasi aktivitas kita sehari-hari termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Oke, dan ini adalah misi komunitas, teman-teman bisa baca sendiri beberapa itu kita sudah ini hampir semua misi ini sudah kita jalankan. Jadi kita mengadakan kegiatan-kegiatan kegiatan sosial dan edukatif untuk membantu endosister memperbaiki kualitas hidup mereka ya. Kayak hari ini kita ada acara webinar, penyuluhan, edukasi di IG Live, dan di edukasi kita yang di-post setiap hari Rabu di Instagram kita. Dan juga kita juga membina penyintas endometriosis ya untuk bisa menjadi volunteer ya teman-teman seperti Sister Devi serta Ade yang hari ini bertugas itu adalah kita juga adalah penyintas dan pejuang juga yang akhirnya bergabung dengan inisiatif ingin menjalankan visi misi endometriosis Indonesia bersama-sama. Jika ada sister yang terdorong untuk bisa membangun komunitas bersama-sama, nanti boleh DM kepada Minami atau Sister Ade atau Sister Devi atau boleh ke saya langsung di grup kita tadi ya. Oke, next. Ya, dengan bertambah member, berkembangnya komunitas, jumlah member yang terus bertambah, makin banyak juga kompleksitas pada kasus-kasus yang kami hadapi setiap harinya. Terkadang kami mengalami kebuntuan dan kesulitan untuk menjawab pertanyaan. Dan kami berusaha untuk terus berkomunikasi secara 2 arah sehingga kami bisa saling update dan berbagi ilmu pengalaman serta saling mengedukasi. Ya, itu acara-acara yang tadi kita jelaskan ya. Kita ada kuliah WhatsApp, kuliah Instagram, dan diskusi bersama para ahli. Seperti hari ini dengan Dr. Ayu Cakra. Oke, dan ini kita yang pengurus intinya dengan 12 volunteer yang setiap ada acara selalu bahu-membahu untuk mensukseskan acara. Ada Sister Devi yang hari ini adalah moderator dan Sister Ade yang adalah operator hari ini. Next. Oke, saya kira itu aja sementara supaya nanti Dokter Cakra bisa punya waktu yang banyak untuk bisa memaparkan materinya dan juga kepada sister yang ingin bertanya nanti jangan lupa untuk raise hand dan juga mengetikkan pertanyaannya di grup di question box supaya nanti bisa kita lihat apakah pertanyaannya itu cocok untuk ditanyakan langsung kepada dokter ya. Terima kasih kepada Merce dan kepada Dokter Cakra dan kepada endosister yang telah hadir.
Semoga acara ini bermanfaat dan untuk kita semua dan bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih, Devi. Oke, terima kasih banyak Ibu Weni atas sambutannya. Terima kasih banyak karena Ibu Weni sudah menginisiasi komunitas ini dan juga selalu memfasilitasi nih keinginan atau kebutuhan belajarnya Endosister sekalian. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu Weni. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya kita akan menyaksikan sambutan dari perwakilan PT Merck Tbk. Sambutan ini akan diwakili oleh Dr. Hotma Silitonga selaku Senior Medical Manager PT Merck Tbk. Oke, silahkan Dr. Hotma. Terima kasih Bu Devi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang juga kepada Bu Weni dan juga kepada Dr. Cakra dan juga para sister yang saya hormati. Saya mewakili Merck menyambut gembira atas terlaksananya kegiatan ini dengan Komunitas Endometriosis Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Devi tadi di awal, bahwa Merck adalah perusahaan yang sudah berdiri ya lama di dunia ini, salah satu perusahaan tertua yang sudah lebih rumit dari 50 tahun, dan juga sudah banyak melakukan riset di obat-obatan infertilitas itu sudah lebih dari 70 tahun. Dan kami dari Merck banyak melakukan edukasi kepada para dokter dan juga kepada publik ya, yang tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa meningkatkan pengetahuan kita di penanganan kasus-kasus infertilitas ini. Kami sangat senang sekali selalu ikut berkolaborasi dengan Endometriosis Indonesia gitu ya, Komunitas Endometriosis Indonesia, dan ini saya pikir bukan kegiatan pertama kali, tapi sudah beberapa kali dilakukan. Dan ini memang tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa meningkatkan edukasi pada masyarakat. Kali ini tentu dengan topik yang sangat menarik, yaitu mengenai tata laksana operasi pada kasus-kasus endometriosis. Kami berharap bahwa acara ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga bisa lebih memahami ya mengenai bagaimana mengenai manfaat daripada operasi ini pada kasus-kasus endometriosis. Kami berharap bahwa kedepannya juga bahwa Merck dan Komunitas Endometriosis Indonesia akan berkolaborasi lagi untuk secara terus-menerus untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Salam. Oke, terima kasih banyak Dr. Hotma Silitonga selaku Senior Medical Manager PT Merck Indonesia, PT Merck Tbk atas sambutannya. Terima kasih banyak juga karena dokter sudah mengangkat, sudah sangat peduli nih, tim Merck tuh sudah sangat peduli dengan kesehatan reproduksi perempuan Indonesia ya. Oke, baik. Nah, sekali lagi, saya ingin menceritakan tentang Merck. Merck adalah sebuah perusahaan sains dan teknologi dari Jerman yang menjalankan bisnis healthcare dengan tujuan utama as one for patients to help create, improve, and prolong lives. Sebagai pemimpin utama di bidang fertilitas, Merck berkomitmen untuk terus berinovasi agar dapat membantu mewujudkan impian pasien menjadi orang tua. Oke. Sebelum kita beralih ke acara utama, saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk berfoto dulu bersama-sama. Kita foto sama-sama dulu. Boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke. Semua yang hadir boleh menyalakan dulu kameranya. Kita akan foto bersama. Masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Begitu. Oke, baik. Kita foto sama-sama ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Saya save dulu. Sister Ade boleh bantu juga ya untuk foto screen capture.
Ya, oke deh. Baik, terima kasih banyak sambutannya Ibu Weni dan Pak Hotma dan Dokter Hotma. Kalau begitu kita akan langsung beralih ke acara berikutnya ya. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan rules untuk mengikuti sesi webinar pada hari ini, gitu ya. Yang pertama, mohon sister sekalian untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, sepakat ya, supaya sister sekalian bisa mendapatkan manfaat yang penuh dari pemaparan yang dokter sampaikan pada hari ini. Dan yang kedua, jika sister ingin mengajukan pertanyaan di Q&A box, the question box, maupun bertanya secara langsung kepada Dokter Cakra, mohon untuk tidak menyebutkan merek obat atau suplemen tertentu dan tidak bersifat konsultasi pribadi. Jadi mungkin lebih ke bertanya, boleh dikemas gitu ya pertanyaannya seperti itu. Oke, baik. Endosister sekalian, telah hadir bersama kita Dr. Muhammad Airul Cakra Alibasya, spesialis obgyn, konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi MIGS. Nah, selamat siang dokter. Mbak Devi, Hai dok, gimana dok? Udah semangat banget nih kayaknya dokter hari ini mau memberikan pemaparan. siap. Siap, oke. Ini sekali lagi saya mau menyampaikan kalau Dokter Cakra akan membuka lebih banyak Q&A nih pada sesi hari ini. Jadi sekali lagi sister, kalian harus hadir sampai selesai ya. Oke, sebelum dimulai saya ingin membacakan profil Dokter Cakra dulu secara singkat. Dr. M. Airul Cakra Alibasya, spesialis obgyn, konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi MIGS merupakan seorang dokter obgyn yang saat ini berkarya sebagai staf divisi obgyn endokrinologi di RSUPN Muhammad Husin, Palembang. Kemudian beliau juga saat ini merupakan seorang visiting consultant di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang. Dan beliau juga adalah seorang fertility consultant di Imaya Mother and Fertility Clinic Palembang. Beliau menempuh pendidikan dan kompetensi di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tahun 2008. Beliau mengambil pendidikan konsultan fertilitas, endokrinologi, dan reproduksi juga di Universitas Indonesia pada tahun 2012. Lalu beliau juga mengambil Master in Minimal Invasive Gynecology Surgery dari International Society Gynecology Endoscopy atau ISGE. Lalu beliau juga menempuh pendidikan di Master Minimal Invasive Surgery Course di MIS Academy Dubai dan mengambil pendidikan di Embryologist Advanced Course CRES di National University Hospital pada tahun 2011. Saat ini beliau aktif di beragam organisasi profesi seperti IGES atau Indonesian Gynecology Endoscopy Society, kemudian di ISGE atau European Society Gynecology Endoscopy atau AAGL, dan juga AAGL, American Association and Gynecolog Laparoscopist. Lalu tentu saja beliau juga bergabung bersama POGI, HIVERI, Perfitri, ISHRI, dan ASRM, dan juga Aspire. Wah, jadi terlihat dari profil pendidikan beliau, tentu saja beliau adalah seorang dokter yang sangat ahli dalam bidang fertilitas dan juga operasi nih terutama gitu ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama saya akan memberikan waktu kepada Dokter Cakra untuk memberikan pemaparan secara langsung kepada kita semua. So, pastikan endosister sekalian menyaksikan acara hari ini dengan fokus, dengan betul-betul sampai akhir ya, supaya bisa mendapatkan atau kegalauan sister ini terjawab melalui sesi hari ini. Oke, silakan Dokter Cakra. Terima kasih Mbak Devi atas perkenalannya. Selamat siang semua para endosister. Semoga sehat-sehat semua ya. Ya, saya izin share dulu deh. Oke. Apa sudah kelihatan ya slide saya ya? Sudah dok, sudah tampil.
sudah muncul. Ini ketutup sama ini, sorry sebentar ya. Oke. Oke. Jadi selamat siang. Saya hari ini akan coba membahas mengenai pembedahan pada endometriosis ya, Mbak Devi ya. Jadi artinya ini tentu menjadi topik yang jadi pro and cons. Sebenarnya kalau pasien dengan endometriosis itu yes or no sih untuk melakukan tindakan operasi. Karena memang kita selalu berpikir gimana nih dampak sel telur itu yang selalu menjadi isu ketika kita ingin melakukan tindakan atau dianjurkan untuk melakukan tindakan operasi pada endometriosis. Ya, tadi Mbak Weni sudah menyinggung apa itu endometriosis. Jadi endometriosis mungkin endosister sudah ada yang mengetahui adalah suatu kondisi di mana adanya jaringan seperti endometrium yang harusnya keluar pada saat haid ya, harusnya dia berada di dalam kafum uteri, akan tetapi ternyata dia tumbuh dan berimplantasi di luar kafum uteri. Dia bisa tumbuh di dalam menyusup ke dalam dinding otot rahim, kemudian dia bisa berimplantasi ke dalam ovarium yang menjadi kista coklat yang mungkin kita ketahui sama ini, kemudian juga bisa berimplantasi di organ-organ penting lainnya seperti usus, kemudian kandung kencing dan segala macam, sehingga akan memberikan gejala yang cukup banyak bagi penderita endometriosis, di mana bisa mengakibatkan nyeri haid yang sangat luar biasa, kemudian bisa mengakibatkan gangguan dalam BAK, BAB, chronic pelvic pain, dan juga tentu saja karena ada yang perlengketan dan peradangan kronis maka bisa mengakibatkan infertilitas. Oke, tadi juga sudah dikatakan bahwa 1 dari 10 wanita itu menderita endometriosis. Jadi ya kita tidak sendirian ya. Jadi artinya kita makanya luar biasa sekali ini komunitas yang dibentuk oleh Mbak Weni ini, sebagaimana kita bisa mengedukasi bersama, menyemangati bagaimana kita bisa mengatasi masa endometriosis ini bersama-sama. Nah, ini ada yang perlu memang kita selalu mengerti ya, bahwa endometriosis ini adalah is a long life disease ya. Jadi artinya adalah penyakit kronis yang mungkin tidak bisa disembuhkan secara total. Artinya mungkin sama seperti penyakit kronis lainnya seperti diabetes ataupun hipertensi yang akan terus akan dihadapi penderitanya seumur hidupnya. Oleh karena itu kita perlu memang strategi yang sangat baik, strategi jangka panjang yang sangat baik dalam kita menghadapi ataupun menghadapi endometriosis selama hidup kita. Oke, slide. Nah, berikut adalah goal. Apa sih goal kita dalam penanganan endometriosis? Yang pertama tentu saja bagaimana kita dengan terapi yang kita dapatkan adalah kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup secara normal. Bagaimana kita bisa menghilangkan nyeri kita. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan nyaman. Bagaimana kita bisa BAK dengan nyaman, BAB dengan nyaman. Karena itu ada tujuan goalnya adalah menghilangkan semua simptom yang ada dari yang kita derita. Kemudian tentu saja adalah goals-nya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keturunan walaupun kita menderita endometriosis. Kemudian goals-nya ada juga ketika ternyata kita memang harus dioperasi, bagaimana kita mampu untuk mencegah kekambuhan dari endometriosis. Karena kita ketahui bahwa endometriosis itu punya kekambuhan yang cukup tinggi prevalensinya. Dan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana kita dapat mencegah progresivitas dari endometriosis, jangan sampai dari derajat dari endometriosisnya itu semakin berat. Jadi kalau bisa kita bisa menahan progresivitas dari endometriosis. Nah, berikut adalah problematika dalam penanganan endometriosis yang kita harus ketahui, bahwa endometriosis ini sering terjadi pada wanita usia reproduksi masih muda, di mana belum memiliki keturunan, sehingga tentu saja infertilitas itu adalah merupakan
isu yang utama ketika penderita endometriosis. Kemudian problematikanya juga sering mengenai organ-organ yang penting. Oleh karena itu juga makanya kita bagaimana kita bisa mempertahankan fungsi organ-organ penting ini. Karena kita ketahui bahwa endometriosis kadang merupakan silent kidney loss. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang kalau tidak terdiagnosa dengan dini, tahu dia datang sudah gagal ginjal ataupun sudah rusak ususnya segala macam. Jadi yang kita harus aware terhadap hal tersebut. Kemudian yang kita tidak sukai juga kekambuhan yang tinggi dan juga operasi yang sulit. Jadi artinya memang tidak semua ataupun atau tindakan operasi dari endometriosis itu memang harus dilakukan orang-orang yang memang ekspertis ataupun memang sudah berpengalaman dari untuk tindakan endometriosis. Kemudian tadi Mbak Weni sudah juga menyinggung mengenai delay of diagnosis. Itu juga merupakan problematika utama dari endometriosis, di mana betul sekali bahwa diagnosis endometriosis kadang delay selama 7 tahun sampai 14 tahun yang mengakibatkan pasien datang ke dokter itu udah dalam derajat yang berat ya, artinya seperti itu. Itu juga satu, karena ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadang-kadang pasien endometriosis itu harus mengalami salah diagnosis 2-3 dulu, diagnosis macam-macam baru ternyata dia harus baru tahu bahwa ini adalah penderita endometriosis. Oke, sekarang bagaimana dengan penanganan endometriosis? Secara garis besar, penanganan endometriosis adalah bisa ada beberapa opsi. Yang pertama adalah pembedahan, hormonal, dan juga terapi suportif. Memang ada banyak yang pro and cons, nih, jangan operasi atau terapi hormonal yang lebih baik, ataupun terapi suportif yang lebih baik. Pada prinsipnya bahwa ketiga terapi ini adalah bersinergi, artinya saling melengkapi ya. Jadi artinya tidak semua endometriosis dapat teratasi dengan pembedahan sehingga harus kombinasi dengan hormonal, atau sebaliknya tidak semua gejala endometriosis itu bisa hilang dengan hanya terapi hormonal saja sehingga juga dilakukan pembedahan, atau sudah terlakukan pembedahan hormonal tetapi masih nyeri juga sehingga diperlukan terapi suportif seperti arti nyeri dan sebagainya. Jadi memang kita harus respect terhadap ketiga penanganan ini dan dengan tujuan kita dapat menghadapi ini dengan baik. Berikut saya sedikit memberikan guideline yang dipakai oleh seluruh asosiasi di dunia, untuk baik itu di Eropa ataupun di Amerika dan segala macam. Apa sih guideline yang direkomendasikan untuk terapi endometriosis yang berhubungan dengan nyeri? Jadi kalau kita dalam terapi endometriosis, kita kadang-kadang membedakan antara kita mengobati nyerinya atau kita mengobati infertilitasnya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kalau bersangkutan dengan nyeri, bahwa asosiasi-asosiasi di dunia itu masih merekomendasikan satu adalah terapi hormonal, ya baik itu progesteron, atau juga terapi surgery itu masih menjadi rekomendasi. Artinya masih menjadikan first line treatment ketika untuk penderita endometriosis yang menyeri. Akan tetapi memang terapi hormonal mungkin bisa dikedepankan sebagai terapi yang first line dulu apabila terapi hormonal itu belum mengatasi gejalanya, baru kita untuk melakukan tindakan surgery. Nah, bagaimana dengan guideline untuk penderita endometriosis untuk kasus infertilitas? Kalau kita lihat di sini bahwa ternyata yang cukup menarik bahwa terapi hormonal itu tidak begitu direkomendasikan oleh asosiasi. Kenapa? Karena terapi hormonal itu ternyata tidak memberikan efek yang signifikan untuk meningkatkan chance outcome kehamilan, tetapi yang dianjurkan mungkin adalah reproduksi berbantu seperti inseminasi ataupun bayi tabung ya, dan ataupun surgery. Surgery juga masih bisa menjadikan rekomendasi untuk meningkatkan chance kehamilan pada pasien-pasien endometriosis yang ingin mendapatkan keturunan. Ya, ini adalah paradigma
dalam pengobatan endometriosis memang ada paradigma yang lama yang memang harus kita perbaiki, di mana kalau zaman dulu ketika dilakukan pasien itu pertama kali didiagnosis oleh endometriosis, yang selalu dipikirkan adalah operasi, nggak tahu kapan itu waktunya, walaupun belum menikah ataupun apa, tahu operasi saja. Kemudian tidak ada planning berikutnya, kemudian diberikan terapi hormonal, sehingga ini menyebabkan banyak sekali penderita endometriosis harus melakukan tindakan operasi berulang sebelum dia akhirnya memutuskan untuk tindakan reproduksi berbantu seperti bayi tabung, di mana otomatis dengan operasi yang berulang maka chance untuk keberhasilan bayi tabungnya sudah semakin kecil dikarenakan cadangan telurnya sudah semakin rendah. Sehingga memang dibuat paradigma yang terbaru bahwa ketika pertama kali didiagnosa dengan endometriosis, yang perlu dilakukan adalah segera memberikan terapi hormonal untuk menekan progresivitas dari endometriosis. Kemudian kita bisa mempertimbangkan tindakan operasi ketika memang sudah sudah siap untuk mendapatkan keturunan atau sudah menikah dan segala macam, dan operasinya pun harus kalau bisa sekali dalam seumur hidup, operasinya harus komplit, artinya semua lesi dari endometriosis harus dibersihkan, dan juga konservatif terhadap fungsi-fungsi yang diinginkan, terutama ovarium. Dan kemudian kita lanjut ke bayi tabung kalau memang diperlukan, dan kemudian apabila pasien sudah memiliki keturunan, kita bisa lanjut terapi hormonal untuk menekan semua gejala ataupun progresivitas dari endometriosis. Nah, kembali ke topik pada hari ini. Pembedahan pada endometriosis, yes or no, ya, artinya seperti itu. Tentu saja ini ada banyak sekali isu mengenai endometriosis, ya, pembedahan operasi. Ada yang mengatakan harus operasi, kalau ada yang juga mengatakan sebaliknya, kalau operasi nggak bakal hamil, kemudian kalau operasinya hilang tapi bisa hamil, kemudian kalau operasi cadangan telur bisa habis, kemudian percuma saja operasi bisa kambuh lagi, bayi tabung operasi dulu sebelum bayi tabung baru bagus, dan sebagainya. Jadi semakin banyak memang mitos ataupun juga informasi yang kita dapatkan sehingga mungkin endosister semua menjadi bingung nih. Artinya masih ada tempatnya nggak sih operasi pada penderita endometriosis gitu ya. Ya, sekali lagi kita akan membahas mengenai varian endometriosis. Mungkin selama ini endosister hanya mengenal bahwa endometriosis itu adalah hanya kista coklat ataupun adenomiosis. Kenapa? Karena memang varian endometriosis yang kista dan adenomiosis ini yang hanya atau yang gampang untuk didiagnosa secara ultrasonografi. Sedangkan variannya itu banyak, sebenarnya ada peritoneal endometriosis itu yang lesi yang di sekitar yang melapisi dinding perut, atau juga ada deep infiltrating endometriosis yang justru mengenai organ-organ penting yang justru sebenarnya deep infiltrating endometriosis ini yang sangat berperan terhadap simptom ataupun gejala dari endometriosis. Nah, tentu saja juga isu berkurangnya cadangan sel telur menjadi yang paling utama ketika kita untuk memutuskan operasi. Akan tetapi kita juga harus cukup mengerti bahwa pembedahan pada endometriosis itu tidak selalu berhubungan dengan pembuangan kista. Jadi kalau kita lihat di gambar ini bahwa lesi-lesi di endometriosis ada yang di usus, ada perlengketan di tuba, ada adenomiosis, ada perlengketan di saluran kandung kemih atau ureter dan segala macam. Jadi dan operasi ya pada di tempat itu tentu saja bermanfaat pada penderita endometriosis, dan memang ketika kita berhubungan dengan sel telur, nah ini yang memang kita harus pertimbangkan baik-baik. Oke, sekarang saya akan sedikit sharing mengenai klasifikasi terbaru mengenai endometriosis. #Enzian. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Jadi Enzian ini. Jadi kalau dulu orang selalu berpikir bahwa saya baru tahu derajat endometriosis itu ketika sudah dioperasi. Tetapi sebenarnya sekarang kita udah balik. Jadi sekarang kita dengan klasifikasi Enzian terbaru bahwa kita sebisa mungkin kita bisa mengklasifikasi ataupun men-staging dari endometriosis itu sebelum operasi atau non-invasif. Jadi
klasifikasi dari endometriosis ini bisa kita dapatkan melalui misalnya pemeriksaan ultrasonografi yang sangat lengkap, sehingga kita bisa melihat adanya lesi-lesi selain kista dan juga adenomiosis dengan ultrasonografi, ataupun juga kita bisa melihat dari pemeriksaan MRI, dan juga kita juga bisa melihat dari baru kita lihat pada kita konfirmasi lagi ketika kita melakukan tindakan operasi. Sehingga dengan adanya klasifikasi ini kita dapat melakukan persiapan ataupun prepare dan bisa mempertimbangkan tindakan yang sangat-sangat paripurna ketika kita ingin melakukan tindakan operasi pada penderita endometriosis. Ya, jadi kalau kita lihat Enzian ini kita lihat apa saja sih yang komponen-komponen yang kita lihat ya. Yang pertama kita bisa melihat adanya peritoneum, kita lihat adanya lesi pada peritoneum, kemudian ovarium, kemudian kita bisa melihat apakah ada perlengketan dengan tubanya, kemudian patensi dengan tubanya, kita bisa melihat harusnya bisa melihat adanya deep infiltrating endometriosis, seperti di rektovagina, di usus, ada adenomiosis dan juga justru endometriosis di tempat-tempat yang jauh. Jadi sekali lagi bahwa endometriosis bukan hanya kista endometriosis, artinya seperti itu. Jadi memang menjadi salah satu yang harus kita tahu dulu. Berikut adalah contoh peritoneal endometriosis. Kita bisa lihat lesi-lesi endometriosis pada dinding abdomen. Kita bisa lihat ukurannya. Kemudian ini adalah ini yang sering kita lihat kista endometriosis, juga ada ukurannya kita lihat. Kemudian ini kita lihat ada perlengketan enggak pada tubanya, bagaimana kita bisa melepaskan perlengketan pada tubanya. Dan ini adalah deep infiltrating endometriosis yang tentu saja harus kita lakukan tindakan lesi dengan sekomplit-komplitnya. Ya, ini adalah contoh pasien saya ketika saya operasi endometriosis atau pasien endometriosis. Kita akan mendapatkan data-data yang seperti ini. Jadi datanya harus lengkap sehingga kita bisa dengan data yang lengkap seperti ini kita bisa melakukan planning pra-operasi dan juga post-operasi dan kita juga bisa memperkirakan next-nya seperti apa dan juga kita juga bisa menilai kekambuhannya berdasarkan precisely apa yang kita dapatkan pada saat operasi ataupun dari Enzian classification ini. Nah, sekarang apa sih rasionalisasi kita untuk melakukan pembedahan pada endometriosis? Jadi fungsi dari pembedahan dari endometriosis sendiri adalah tentu saja dengan pembedahan kita memungkinkan kita dapat merestorasi organ reproduksi yang mengalami distorsi karena perlengketan. Kemudian kita juga membuang lesi di organ-organ vital sehingga kita bisa mempertahankan misalnya fungsi ginjal, fungsi usus dan sebagainya. Kemudian kita bisa memperbaiki peradangan kronis pada organ reproduksi, inflamasinya bisa kita hilangkan. Kita bisa menilai derajat keparahan dari endometrium, tentu saja yang berikutnya adalah kita dapat menghilangkan nyeri ataupun simptoms dari tindakan operasi. Ya, ini adalah rasionalisasi pembedahan endometriosis pada infertilitas. Memang data menunjukkan bahwa pasca tindakan laparoskopi dimungkinkan bahwa 20-60% penderita endometriosis dapat hamil secara spontan dan disertai dengan penurunan derajat nyeri setelah tindakan laparoskopi. Cuma memang chance untuk hamil secara spontan itu memang lebih bagus ketika memang derajat endometriosisnya itu masih ringan ataupun sedang. Karena kalau misalnya endometriosisnya derajatnya sudah berat, memang chance untuk mendapatkan kehamilan pada pasca laparoskopi itu tidak begitu besar lagi. Makanya penting sekali lagi Enzian faktor bahwa kita bisa kira-kira memperkirakan staging dari endometriosis sebelum melakukan tindakan operasi untuk menilai bahwa kira-kira tindakan kita ini akan bermanfaat atau tidak. Nah, sekarang kapan endometriosis dikatakan baik, yes atau bagus nih untuk penderita endometriosis ingin punya anak? Yang pertama adalah timing yang tepat. Timing yang tepat ini penting sekali ya, seperti saya bilang tadi, don't do surgery ketika memang misalnya belum menikah atau belum memberikan keturunan. Atau kita juga belum memiliki planning yang baik ketika pasca operasi kita mau
mau ngapain gitu loh. Karena yang kita paling takutkan adalah ketika kita melakukan tindakan operasi, ternyata kita mendapatkan klasifikasinya, ternyata ini memang membutuhkan bayi tabung, tapi kita tidak siap, sehingga kita akan dikejar-kejar dengan kekambuhan. Jadi memang timing ini menjadi isu yang paling penting ketika kita memutuskan untuk operasi. Kemudian sebelum kita memutuskan operasi, kita harus melihat kondisinya. Tepat nggak sih keputusan operasi ini? Sesuai nggak sih buat kita? Pertama yang kita nilai tentu saja adalah usia. Kemudian cadangan sel telurnya bagaimana. Terus gejalanya bagaimana? Ada gejala nggak? Kemudian tentu saja keparaan dari endometriosis yang mungkin sudah saya bahas tadi. Kemudian ketika kita melakukan pembedahan endometriosis, sekali lagi bahwa kita harus complete surgery. Artinya semua lesi-lesi yang deep infiltrating endometriosis, lesi di usus, lesi di ureter, dan segala macam itu harus kita bersihkan sebersih-bersihnya. Karena data menunjukkan bahwa hampir jarang sekali ya, artinya misalnya kita mendapatkan hanya kista pada USG itu hanya kista saja, tidak disertai dengan lesi-lesi yang lain. Dan yang paling penting adalah konservatif terhadap cadangan sel telur. Ini adalah operasi yang baik. Kemudian yang keempat adalah perencanaan dan tata laksana yang matang pasca pembedahan mengenai habis operasi kita mau apa nih, gitu ya? Apakah kita hanya terapi hormonal? Apakah kita memang harus langsung ke bayi tabung? Atau kita juga harus langsung mendapatkan terapi hormonal untuk mencegah kekambuhan dari endometriosis? Ya, sekali lagi ini kapan operasi yang dikatakan bagus, complete surgery, sekali lagi harus komplit bahwa semua lesi-lesi di peritoneum, semua tuba perlengketan pada tuba dan ovarium harus dibersihkan dan semua deep infiltrating endometriosis harus dibersihkan sebaik-baiknya. Dan kapan dikatakan operasi itu jelek? Satu, yang pertama adalah ketika timingnya tidak tepat, operasinya tidak komplit, tidak konservatif terhadap cadangan sel telur, artinya mungkin ada yang diambil cadangan sel telur, ataupun dilakukan kistektomi yang tidak baik tekniknya, sehingga banyak sekali cadangan sel telur yang habis ketika melakukan tindakan kistektomi, atau dilakukan oleh yang bukan ekspertis, karena ketika bukan ekspertis maka dia agak impossible untuk melakukan complete surgery pada penderita endometriosis. Nah, ini yang sering terjadi ya, artinya pembedahan yang jelek. Ketika pasien didiagnosa dengan kista endometriosis, sering sekali surgery-nya adalah hanya fokus justru hanya pada ovariumnya yang justru dilakukan tindakan yang terbanyak di otak-atik adalah ovariumnya. Sedangkan tindakan-tindakan pada yang organ-organ lainnya itu tidak dilakukan dengan baik, sehingga akibatnya apa? Ketika pasca operasi yang didapatkan adalah cadangan telurnya saja yang menurun, akan tetapi simptom, gejala, dan juga kekambuhan dan segala macam itu tetap berada. Jadi memang benefitnya menjadi tidak ada bagi penderita endometriosis. Nah, sekali lagi kita lihat bahwa pembedahan yang tidak tuntas itu memang cepat sekali ya kekambuhannya ya. Jadi memang sekali lagi pembedahan, kalau kita sudah memutuskan untuk pembedahan, sebisa mungkin kita untuk melakukan tindakan setuntas-tuntasnya. Ya, saya akan sedikit membahas mengenai isu apakah benar-benar kita tidak boleh melakukan tindakan otak-atik pada ovarium ketika kita ada kista coklat. Ini saya contoh adalah tindakan kistektomi ya, selama ini yang sering dilakukan. Jadi tindakan kistektomi ini adalah suatu tindakan di mana kita membuang kista pada kista coklat, di mana kita membuang kapsul dari yang membungkus kista coklat tersebut. Nah, jadi seperti ini tindakannya. Jadi kita melakukan stripping, jadi kita memisahkan kapsul kistanya dengan ovarium yang sehat. Apakah tindakan ini, sekali lagi, apakah totalino? Sebenarnya enggak juga. Asal satu, AMH-nya masih sangat baik. Atau misalnya dia terjadi hanya satu pada ovarium, tidak dua-duanya. Usia pasien masih muda. Kemudian satu lagi, sekali lagi bahwa dilakukan dengan teknik yang baik. Alasannya kenapa? Karena dibandingkan dengan tindakan yang lain, tindakan kistektomi memberikan angka kekambuhan yang paling sedikit dibandingkan tindakan intervensi pada ovarium yang lain dibandingkan yang lainnya.
Tetapi kalau misalnya cadangan sel telurnya sudah sangat rendah mungkin, atau bilateral atau usia sudah tua, mungkin tindakan laparoskopik kistektomi adalah bukan tindakan yang terpilih untuk penderita endometriosis yang mengalami kista coklat. Nah, sekarang saya akan membahas nih mengenai ini yang sering juga menjadi isu. AMH rendah di bawah 1, mau bayi tabung, tapi ada kista. Ya, ini perlu nggak kita operasi dulu ya, seperti ini. Ini juga jadi isu banget karena kita takut nanti kalau kita tidak buang nanti gimana, cadangan sel telurnya nanti jelek, tapi kalau kita mau buang sel telurnya nanti nggak ada lagi telur yang bisa diambil. Nah, saya contoh, ada beberapa opsi, tentu saja nanti saya coba sedikit sharing. Ini saya ada satu contoh pasien saya dengan kista endometriosis bilateral 10 cm, kemudian AMH juga sangat rendah ya. Jadi pada prinsipnya ya bisa saja kita melakukan tindakan pengambilan sel telur dengan kista tanpa harus melakukan tindakan operasi. Pada pasien ini saya lakukan walaupun kita dari sini kistanya banyak. Ya, cuman akan tetapi memang tidak selalu hasilnya baik. Karena apa? Kadang-kadang ketika kita melakukan tindakan ovum pick up, ada kista dan segala macam, itu seringkali kita cairan kista coklatnya ikut terkontaminasi ke dalam sel telurnya, cairan folikelnya, sehingga seringkali kita juga mendapatkan kualitas sel telur yang kurang baik ketika kita mendapatkan sel telur dari kistanya. Tetapi bukan tidak mungkin kita mendapatkan cairan yang oosit yang baik. Cuman memang kita memang harus diskusi benar ya ketika kita akan melakukan tindakan pengambilan sel telur dalam keadaan ovarium ada kistanya. Nah, ada beberapa alternatif juga, mungkin ketika ada kista kita bisa melakukan tindakan aspirasi saja cairan kistanya tanpa harus lakukan tindakan operasi. Tapi memang tindakan ini seringkali yang kita tidak sukai bahwa pasca tindakan aspirasi cairan kistanya, tapi sering sekali tumbuh cepat sekali. Bahkan setelah 1 minggu pasca pengambilan cairan kista, tahu-tahu cairan kistanya sudah menerima tabung. Nah, saya akan sedikit ada sharing juga, ada beberapa alternatif juga. Ini ada pasien saya sudah usia 41 tahun, AMH dan 0,2. Kita lihat ada adenomyosis yang cukup besar, kistanya bilateral, terus mau bayi tabung. Nah, kita takut juga gimana nih kualitas sel telurnya. Mau operasi kita bingung. Nah, ada beberapa alternatif yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan tindakan operasi yang komplit untuk lesinya seperti adenomyosisnya ataupun deep infiltrating endometriosisnya. Akan tetapi pada saat kita berbicara pada ovarium, kita tidak lakukan tindakan kistektomi. Ada beberapa opsi, salah satunya yang ini saya lakukan adalah menggunakan laser ablasi. Jadi dengan tindakan laser ini sangat-sangat hanya membakar kapsulnya saja tanpa dia membakar jaringan ovarium yang sehat. Sehingga ini jadi sangat-sangat opsi yang sangat baik ya, tindakan laser ablasi ini untuk pasien-pasien yang AMH yang sudah sangat rendah, kemudian kita juga ingin tidak ada cairan kistanya, dan angka kekambuhan pasca laser ablations itu juga tidak begitu cepat dibandingkan kalau kita tidak melakukan tindakan intervensi apapun pada kapsul kistanya. Dan alhamdulillah pasien kita bisa mendapatkan sel telur dan pasien pun hamil dengan tindakan tersebut. Dan berikut ini juga ada beberapa ya mungkin penelitian menunjukkan bahwa ketika ada deep infiltrating endometriosis ataupun ada endometriosis sebelum bayi tabung, apakah itu meningkatkan chance IVF? Ya memang sekali lagi saya tidak bilang bahwa harus, tetapi karena pasien yang tetap langsung ke IVF tanpa operasi pada deep infiltrating endometriosis juga bisa mampu hamil, akan tetapi ada beberapa data yang menunjukkan bahwa ternyata ketika kita melakukan tindakan operasi pada lesi-lesi endometriosis, tapi bukan pada ovariumnya, itu ternyata outcome IVF-nya itu
lebih baik. Sehingga tentu saja bisa kita diskusikan apakah ini akan kita lakukan pada sebelum IVF pertama atau kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan tindakan operasi surgery pada endometriosis yang deep infiltrating endometriosis ketika ternyata IVF yang pertama itu belum memberikan hasil yang terbaik. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Ini hanya untuk trigger saya karena sekali lagi saya mengharapkan nanti banyak diskusi yang mungkin kita bisa diskusikan bersama pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Devi. Ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Cakra. Kita tepuk tangan dulu dong buat Dokter Cakra. Terima kasih banyak untuk pemaparannya, Dok. Pemaparan dari dokter ini bikin saya senyum-senyum gitu ya, karena memang topik ini yang dokter sampaikan tadi itu memang betul-betul realita di lapangan seperti itu ya. Banyak dari kami yang bingung nih, terutama pas bagian poin terakhir tuh IVF lebih dulu atau operasi dulu, atau mungkin IVF dulu lalu kalau misalkan memang sekiranya tidak berhasil lalu dilakukan surgery atau seperti apa, itu juga seringkali menjadi pertimbangan bagi para endosister sekalian di sini, Dok. Oke, kita kalau begitu langsung beralih ke sesi Q&A ya, Dok ya. Baik, Oke, Mbak. saya akan membacakan pertanyaan yang sudah saya pilih berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh endosister melalui form pendaftaran nih. Pertanyaannya itu lebih ke apa saja sih yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan sebaiknya operasi atau dikelola dulu dengan terapi hormon gitu. Sampai kapan juga sebaiknya kita berhenti terapi hormon. Lalu untuk sister ini sendiri dia menyatakan kalau dia lebih nyaman dengan terapi hormon ini, tapi tentu ada dampak jangka panjangnya, sehingga sister ini juga agak sedikit khawatir nih dengan terapi hormon yang sedang ia jalankan. Namun dia juga sendiri bingung nih, kira-kira kapan sih sebaiknya saya melakukan operasi? Apakah pada saat simptomnya sudah segitu mengganggu atau bagaimana gitu, Dok? Ya, makasih itu pertanyaannya. Tunggu. Pertanyaan yang bagus. Dokter, sorry, suaranya tidak terdengar. Oke, sudah? Udah kedengaran? Pelan sekali, Wait. Sekarang? masih sangat pelan di aku. Di yang lain pelan juga nggak? Tes. Oke, sudah lebih oke. Ya, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi artinya hormonal. Ada yang lebih senang dengan terapi hormonal. Tapi sekali lagi kita lihat ya. Tadi kalau kita bicara terapi hormonal, jadi tergantung sekali lagi goalnya apa. Jadi kalau tadi kan kita lihat guideline ya. Jadi artinya kalau kita bicara itu adalah symptoms dan nyeri, terapi hormonal itu adalah yang terpilih. Pilih, baik. Nah, itu yang terpilih. Artinya dan kita bisa menghindari surgery kalau sebisa mungkin. Artinya kalau satu persyaratannya bahwa memang sakitnya itu mampu dikontrol sepenuhnya atau memang sudah cukup nih, ibaratnya kita sudah bisa berdamai lah dengan terapi hormonal tersebut dengan derajat nyeri yang kita dapatkan. Kemudian kita lihat lagi, sekali lagi kita juga harus, jadi saya sangat menyarankan nih bahwa setiap penderita endometriosis itu mendapatkan data yang lengkap terhadap penyakitnya. Seperti saya bilang dari kita ada klasifikasi enzim. Jadi bukan hanya melihat dari kistanya yang diukur, bukan hanya dilihat dari adenomyosisnya. Kita harus benar-benar komplit lihat ada nggak lesi-lesi di usus, ada nggak lesi yang mengancam di ureter segala macam. Kalau itu masih aman, artinya kita tetap bisa lanjutkan terapi hormonalnya jangka panjang. Nah, kapan juga indikasi kita melakukan tindakan surgery? Nah, ketika kita sudah melihat bahwa saya udah terapi hormonal macam-macam ya, ada progesteron, ada GH agonis segala macam, tapi saya pain-nya masih tidak teratasi. Atau pada saat imaging atau segala macam kita lihat bahwa ada potensi bahwa kalau kita biarkan lesi endometriosisnya tersebut, itu dapat mengakibatkan kerusakan pada organ ginjalnya misalnya. Misalnya ada lesi pada ureter, ada struktur, atau pada usus hingga itu ada indikasi operasi. Jadi tidak mungkin lagi hormonal bisa menangani hal tersebut. Itu untuk masalah yang tidak memiliki masa infertilitas. Nah, sekarang yang untuk masa infertilitas, tadi lihat lagi tuh, kembali lagi, review lagi nih guideline. Tadi banyak sekali guideline-nya. Terapi hormonal jangka panjang, tapi mau hamil.
udah menikah. Itu kurang begitu direkomendasi. Jadi ketika kita memutuskan ingin hamil, kita sepertinya yang kita tonjolkan adalah ini mau langsung ke reproduksi berbantu atau kita mesti operasi dulu nih. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Nah, untuk menjadi pertimbangan itu ya banyak banget ya jadinya pertimbangan ya. Satu, pertimbangan tentu saja juga selain usia, selain cadangan sel telur, kemudian apakah pasien juga memiliki endometriosis yang membahayakan organ atau tidak. Kemudian derajatnya kira-kira ini saya operasi hamil nggak ya secara spontan. Tapi kita juga harus pikirkan juga secara cost-nya, ibaratnya kalau bayi tabung saya bisa kalau saya operasi saya bisa nggak sih bayi tabung karena ini biaya juga salah Ya, satu tidak faktornya. murah gitu ya dok ya. Ya artinya nanti tahu-tahu pas operasi ternyata tetap harus bayi tabung. Saya tetap operasi nggak ya gitu seperti itu. Jadi emang itu menjadi faktor-faktor pertimbangan kita. Jadi kadang-kadang kalau saya selalu berpikir saya selalu berpikir bahwa kalau memang kita tidak perlu lakukan tindakan surgery, ART mungkin yang pertama. Itu yang pertama. Kecuali mungkin kalau saya mempertimbangkan memang derajat dari endometriosis tidak parah ya. Artinya karena saya ingin kalau saya operasi ini bisa hamil secara spontan. Lumayan fit kita tinggi nih. Kalau saya operasi ini derajat masih ringan, oh ini masih bisa hamil secara pasca alami. Tapi kalau misalnya endometriosisnya parah sekali, misalnya kita lihat ada deep infiltrating endometriosis, kistanya bilateral dan segala macam. Nah ini yang kita perlu benar-benar diskusi ya. Artinya apakah ketika kita mau lakukan tindakan bayi tabung operasi plus bayi tabung, tentu saja kita bicara cost di situ. Selain kita bicara tindakan, tapi kita bicara dia harus lakukan bayi tabung juga segera pasca tindakan operasi. Tentu akan pertanyaan juga, dok karena costnya besar, bisa nggak kita langsung bayi tabung aja kalau gitu? Tetapi ternyata di situ ada kista kanan kiri. Tapi kalau misalnya kistanya cuma satu, artinya saya bisa mendapatkan cadangan sel telur yang baik dari indung telur yang tidak terkena kista. Nah, mengenai tadi kita diskusi lagi, ada penelitian yang mengatakan bahwa operasi lebih bagus lagi. Tapi sekali lagi, ya oke, itu ada penelitian yang bagus, tetapi juga tidak mengatakan bahwa data yang menunjukkan bahwa ketika kita tidak operasi, sebenarnya juga punya chance. Ya, jadi artinya selalu kita memang diskusinya bisa Harus mendalam gitu ya dok ya. Untuk menentukan apakah kita operasi apa enggak untuk kasus-kasus endometriosis yang berat yang masih ingin mau mendapat Punya keturunan. keturunan gitu ya. Oke, baik dokter. Jadi sekali lagi memang tentunya pilihan ini tuh tergantung juga dengan bagaimana kondisi si pasien itu sendiri ya dok, dan treatment ini pun pastinya sangat personalized, jadi tidak bisa disamaratakan antara satu pasien dengan pasien yang lain begitu ya dok. Oke, nah pertanyaan berikutnya sering ditanyakan juga sama sister nih di grup discussion gitu ya. Banyak pasien yang sister yang menanyakan after LO itu seperti apa sih gitu kan? Apakah normal nih jika setelah laparoskopi mereka mengalami haid yang cuma sedikit, darah haidnya sedikit, kemudian atau setelah beberapa minggu setelah menjalankan operasi, lalu mereka mengalami pendarahan selama beberapa minggu, apakah itu normal? Jadi yang ingin saya tanyakan adalah setelah prosesi laparoskopinya itu sendiri, sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh endosisternya sendiri gitu dok? Biasanya gitu. Setelah operasi ya. Jadi sekali lagi tergantung ya. Jadi artinya sebenarnya operasi tergantung apa yang kita lakukan seperti apa. Jadi sekali lagi bahwa kalau operasinya adalah taruhlah kita mengatakan operasi deep infiltrating endometriosis. Sebenarnya kita tidak terlalu operasi tidak akan mengakibatkan gangguan haid sebenarnya. Oke, tidak menyebabkan gangguan haid ya dok ya? Artinya kalau misalnya contoh kita membuang lesi endometriosis pada usus, perlengketan dan segala macam, tentu saja tidak akan ada perubahan haid pasca tindakan operasi. Nah, kecuali misalnya operasinya apa dulu nih yang berisiko ada nih
Dok, kok misalnya kita operasi, kok haidnya yang dulunya banyak, pasca operasi haidnya jadi sedikit sekali. Mungkin operasinya bisa saja misalnya reseksi adenomyosis yang ternyata mengenai kafum uteri, sehingga mengakibatkan perlengketan pada uterine cavity yang kita sebut dengan Asherman syndrome, sehingga pasca operasi haidnya jadi malah ada yang nggak haid dan segala macam. Nah ini memang kita harus lihat case by case. Tetapi kalau misalnya operasinya itu adalah hanya pengangkatan lesi endometriosis, deep endometriosis, sepertinya tidak akan merubah pola haid dari penderita endometriosis kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi sekali lagi itu juga tergantung dengan treatment apa yang tindakan apa yang dijalankan oleh endosister itu ya, Dok ya. Jadi kalau hanya pada lesi-lesi atau pada DIE-nya mungkin tidak berpengaruh secara signifikan, tidak berpengaruh terhadap haidnya. Kemudian namun kalau misalkan kayak ada reseksi untuk adenonya mungkin ada potensi untuk bisa itu ya. Jadi sekali lagi case ini tergantung dengan kondisi endosisternya sendiri begitu ya, Dok ya. Oke, baik. Saya mau bertanya, sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi aku satu lagi deh sebelum kita ke endosister. Jadi gini, Dok. Kita ini sering sekali dibingungkan dengan pendapat dari satu dokter dengan dokter yang lain itu seringkali agak berbeda gitu ya. Ada dokter yang begitu pro ya dengan operasi gitu ya, sampai-sampai saya pernah follow sebuah akun yang beliau adalah juga cover gitu ya. Seringkali beliau melakukan operasinya itu sampai harus angkat rahim gitu. Ya sebenarnya kan kalau buat kita-kita yang masih muda gitu, apa iya semuanya tuh harus berakhir dengan pengangkatan organ sementara kami masih muda? Lalu apakah nanti kami akan ya kan jadinya menimbulkan kekhawatiran nanti kamu menopause seperti apa, kalau kita menopause akan seperti apa gitu kan? Apakah memang pengangkatan rahim ini adalah buat yang nggak pingin punya anak gitu, misalkan kayak misalkan saya yang sudah memutuskan untuk ya sudah saya akan berdua dengan suami gitu ya, tidak apa-apa gitu kan. Apakah opsi pengangkatan rahim atau pengangkatan organ ini menjadi pilihan gitu, Dok. Nah, ini tuh sebenarnya agak banyak juga nih membuat endosister bingung dan juga khawatir. Menurut pandangan dokter bagaimana nih, Dok? Oke, pengangkatan rahim ya. Ya, jadi pertama yang jelas pengangkatan rahim tidak akan kita lakukan pada pasien yang belum memiliki keturunan, itu udah pasti ya. Belum punya anak masa angkat rahim, itu satu. Nah, oke, tapi sekarang kita lihat lagi sekali lagi bahwa kalau kita lihat tadi bahwa endometriosis itu sekali lagi fenotipnya banyak. Ya, artinya oke Dok, saya nyeri, nyeri nih, nyeri banget ya, seperti itu. Kita lihat lesinya di mana, apakah di usus, apakah di ligamentum sacrouterinanya, ataukah di tempat lain, atau ke peritoneal endometriosis, atau ada adenomyosis. Nah, kita mungkin berbicara angkat rahim, diskusinya ketika kita menemukan endometriosis yang ada adenomyosisnya. Nah, sekarang kalau kita bicara adenomyosis, bagus nggak sih Dok operasi konservatif? Misalnya hanya dilakukan tindakan reseksi adenomyosis. Tindakan reseksi adenomyosis tidak akan memberikan hasil yang optimal. Jadi karena lesinya itu biasanya diffuse ya, artinya menyebar dengan batas yang tidak tegas dan juga kekambuhannya itu luar biasa. Jadi kalau memang untuk tindakan untuk pasien-pasien dengan adenomyosis, terutama yang mungkin sudah komplit, sudah punya anak, ya tentu saja yang pertama kali kita lakukan adalah terapi hormonal dulu. Ada beberapa opsi. Bisa progesteron, bisa kita menggunakan LNGIUS, artinya spiral yang mengandung hormon. Kemudian kita optimalkan dulu lah, artinya terapi hormonal tersebut. Karena kalau adenomyosis sendiri biasanya kalau dia terisolir hanya adenomyosis kan dia tidak membahayakan organ penting ya. Cuman memang yang kita bicarakan adalah simptom. Nah, ketika itu semua masih bisa kita atasi, hormonal jangka panjang, LNGIUS dan segala macam, dan kita mampu mempertahankannya sampai misalnya usia menopause, mungkin kita bisa terhindar dengan operasi. Nah, ketika kita ternyata tidak, ternyata simptomnya masih dan segala macam, artinya kita baru memikirkan tindakan operasi. Nah, ketika kita memikirkan tindakan operasi pada adenomyosis adalah pengangkatan rahim,
tentu itu tidak ada, itu bukan sesuatu yang salah banget ya. Saya pikir itu cukup direkomendasikan karena dibandingkan kita melakukan tindakan hanya reseksi adenomyosis. Tetapi kita ada untuk adenomyosis sendiri, kita juga ada beberapa opsi yang non-invasif seperti tindakan HIFU atau high ultrasound. Jadi kita bisa mengecilkan. Jadi sebenarnya banyak opsi sebelum kita Sampai ke sana. Mungkin itu sih jawaban saya. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya ada banyak jalan ya menuju Roma gitu, dan jalan satu-satunya tuh bukan dengan treatment yang menakutkan itu gitu ya, dengan tindakan yang menakutkan ini gitu ya dok ya. Oke, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Sekarang kita mau beralih ke Q&A langsung dari Endosister ya dok. Saya tadi barusan membaca Q&A box, sudah ada 33 pertanyaan, tapi saya ingin mempersilahkan kepada Sister Rafika, RAVICKA, untuk silahkan mempertanyakan langsung ke Dokter Cakra. Saya sudah invite Sister Rafika ke panelis. Apakah sudah ada? Bentar, aku cek dulu di sini. Sister Rafika, ada yang sudah datang. Silahkan dinyalakan kameranya, Sister. Sister Rafika, silakan dinyalakan kameranya dan di-unmute. Sister Rafika. Apakah Sister Rafika ada? Oh, decline. Oke, kalau gitu kita beralih ke yang lain deh kalau gitu, ke pertanyaan dari, oh ya Endosister sekalian, jangan lupa untuk mengubah namanya ya, jangan pakai anonymous, supaya kita bisa mudah identifikasi ini siapa sih yang mau bertanya, seperti itu. Kalau begitu saya mau beralih ke pertanyaan dari Sister Rachel G. Apakah ada Sister Rahel atau Rachel? Oke, saya persilahkan Sister Rachel untuk bergabung sebagai panelis dan bertanya langsung kepada Dr. Cakra. Sister Rachel, apakah bisa dinyalakan kameranya dan bertanya secara langsung? Oke, silakan Sister Rachel. Boleh dinyalakan kameranya dan di-unmute. Masih di-mute, sis? Boleh di-unmute dulu? Kenapa masih mute ya? Oke, silakan Sister Rachel. Masih mute ya. Masih mute, iya. Iya. Kita bisa lihat ini pertanyaannya Oh, ada. kita lihat pertanyaannya dari Q&A box ya, sebentar. Tadi ini lagi ke scroll ke bawah. Mana ya Sister Rachel, Rahel G, Rachel G, Rachel. Bentar, aku scroll dulu lagi. Tadi kegeser ternyata pertanyaan dari Sister Rachel itu kok tidak tiba. Sebentar ya dok. Tunggu Rachel, tadi saya sempat baca, tapi kenapa hilang ya? Oh, Sister Rachel mungkin bisa coba. Oh, di sini. Oke, bentar. Saya bacakan di sini ya. Selamat siang, Dokter Cakra. Saya Rachel, usia 30 tahun, yang merupakan penderita endometriosis dan adenomyosis. Saya berencana akan melakukan IVF dalam waktu dekat, dengan riwayat sudah pernah melakukan laparoskopi pada tahun 2021, namun karena endometriosis dan adenomyosis muncul kembali, terdapat wacana bahwa perlu dilakukannya laparoskopi kedua sebelum dilakukan embrio transfer nantinya. Pertanyaan saya, apakah terdapat resiko yang signifikan untuk dilakukan laparoskopi kedua selain penurunan cadangan sel telur? Nah, oke, selain cadangan sel telur ya, jadi artinya sudah pernah laparoskopi, ada adenomyosis ya, kemudian perlu nggak kita lakukan tindakan operasi? Oke, jadi gini, memang perlu kita lihat ya, jadi artinya
Sekali lagi kalau kita mungkin isunya apa dulu nih, pertama sebelum kita melakukan tindakan LO yang kedua, yang pertama kita mesti lihat berapa sih ukuran yang kambuh ya. Karena sebenarnya kalau operasi yang kedua itu kita tuh sebenarnya agak kurang begitu happy ya. Oke. Untuk operasi yang kedua sih sebenarnya. Kalau operasi mungkin operasi yang pertama cadangan telurnya masih oke, itu masih baik. Tapi ketika kita bicara operasi kedua, memang yang kita takutkan adalah anatominya sudah berubah dan segala macam, sehingga operasi pun menjadi lebih sulit dan segala macam. Cuman sekali lagi kita mesti lihat dulu, ini kita keperluannya apa nih? Kita mau IVF, pertama kita harus melihat kita mau apa sih? Tanya dulu nih, kita mau apa nih operasi? Goal-nya. Pertama apakah endonya pista coklatnya kanan kiri apa enggak? Mungkin nggak sih kita bisa mendapatkan dari indung telur yang masih sehat? Kalau masih sih kita nggak perlu ya. Atau kalau misalnya kekambuhan kistanya masih sangat-sangat kecil, saya pikir kita nggak perlu. Atau kita mau lihat adenonya. Adenonya sebesar apa sih? Tipe dari adeno ada 2 macam. Tipe dari adeno itu ada yang vokal adenomyosis, yang which is itu mungkin masih bisa kita buang. Tapi kalau yang diffusa, itu kamu mau operasi lagi juga nggak hilang. Karena nggak begitu, maksudnya takutnya kita buat apa? Kita melakukan tindakan operasi, ternyata ketika pasca operasi juga sama aja, jadian gitu ya. Nah, ketika ternyata ya kalau menurut saya sih ya mungkin saya nggak tahu sih kondisi sebenarnya. Cuman saya pikir kalau kita operasi 1 kali lagi, cadangan telurnya masih bagus dan kemungkinan kita bisa mendapatkan cadangan sel telur yang tidak sulit untuk dilakukan tindakan ovum pick up, mungkin kita bisa mempertimbangkan tidak lakukan tindakan operasi dulu sebelumnya. Nah, memang on discuss nih kalau memang ternyata ada deep infiltrating endometriosis. Nah, kalau kita ada deep infiltrating endometriosis seperti tadi saya bilang, ada yang menyatakan bahwa ternyata bagus di operasi deep infiltrating endometriosisnya, tapi mungkin kita bisa juga lakukannya later. Jadi artinya kita bisa melakukan tindakan petik sel telur, kita pastikan dapat sel telurnya dulu, kemudian dapat yang memang kualitasnya bagus. Terus ketika mungkin tidak begitu pede untuk melakukan tindakan penanaman embrio, mungkin kita baru bisa melakukan tindakan Laparoskopi kedua. kedua atau segala macam. Cuman atau bisa karena sekali lagi ya kalau bayi tabung itu kan ya memang kita bayi tabung dengan ya kalau kita tidak bicara soal cost ya, bayi tabung kita bisa lakukan 1 kali, 2 kali gagal tanpa harus ada perubahan yang signifikan di dalam tubuh kita. Tetapi ketika kita pilihannya utama adalah operasi, perubahan yang terjadi pasca operasi itu bisa sangat macam-macam. Jadi harus well plan lah, mungkin itu jawabannya. Jadi nanti kita harus lihat dulu sih kalau menurut saya. Oke, mungkin Sister tadi siapa namanya? Sister Rachel bisa berdiskusi kembali gitu ya dengan dokternya untuk mengkonfirmasi kembali gitu ya sebenarnya seberapa urgensinya dilakukan operasi ini, tujuannya apa, tindakannya seperti yang tadi Dokter Cakra jelaskan gitu ya. Baik, sekarang saya akan mempersilahkan Sister Reni Analis yang sudah raise hand untuk bertanya langsung kepada Dokter Cakra. Silakan Sister Reni Analis. Ya, udah ada di sini belum? Ya, silakan dinyalakan kameranya Sister dan di unmute. Ya, halo, selamat siang. Iya. Ya, ini saya mohon maaf. Pertama saya mewakili rekan saya, Reni Analisa. Oh, oke. Iya, jadi Baik. karena Saya pikir dia itu Sister, maaf. ya, karena dia tidak bisa menghadiri kebetulan. Nah, jadi ada pertanyaan dari dia karena saya udah di briefing sedikit oleh dia. Dia belum ada rencana untuk program hamil, tapi sakitnya itu sekarang udah sangat dan sebulan ini ada kondisi asam lambungnya naik. Apakah ini termasuk ciri-ciri peritoneal gitu kalau nggak salah ya, yang dia ada di sekitar perut. Dan kemudian
apa yang harus dilakukan pada poin ini. Dan kemudian selama ini diagnosis dia cuma di sekitar rahim, karena ini kan baru ya, 2023 masih baru diagnosis. Bagaimana cara mendapatkan diagnosis lengkap ya mungkin? Jadi 2 itu Ya. dari saya, ya. Terima kasih. Makasih. Iya, iya. Ya, pertanyaannya baik sekali ini. Jadi artinya memang ya memang kita untuk peritoneal superficial endometriosis memang kadang-kadang agak sulit ya untuk mendapatkan diagnosis yang untuk mengetahui apakah ada lesi superficial atau tidak ya. Cuman jadi artinya gini, untuk mengetahui endometriosis yang mungkin ya kalau non kista ataupun non adenomyosis, kalau kista ataupun adenomyosis mungkin gampang lah ya, 99% kita bisa diagnosis hanya melakukan tindakan USG transvaginal. Nah, cuman mungkin dengan USG yang lebih lengkap, mungkin kita bisa sih sebenarnya melihat kemungkinan ya, endometriosis di deep infiltrating endometriosis. Sekarang sudah mulai banyak dokter-dokter SPOG yang mendalami bagaimana dia bisa mendiagnosa endometriosis secara detail melalui dengan ultrasonografi. Kemudian kalaupun kita tidak begitu pede dengan ultrasonografi dan kita masih belum menemukan adanya kelainan, kita bisa mempertimbangkan untuk tindakan MRI. Nah, ada terapi empirik sebenarnya untuk mencoba sebenarnya. Kalau kita sebenarnya no clue ya, tidak ada clue, sebenarnya waduh USG-nya normal semuanya, cuman gejalanya itu memang sangat-sangat mirip dengan gejala endometriosis. Apalagi kita juga melakukan tindakan pemeriksaan fisik, ternyata sepertinya ada rahim yang kaku dan segala macam. Sebenarnya kita bisa mencoba terapi hormonal dulu. Ketika ternyata kita melakukan tindakan terapi, pemberian terapi hormonal dan ternyata gejala-gejala yang dialami seperti gejala endometriosis itu langsung berkurang, artinya kita bisa pertimbangkan bahwa ini memang endometriosis gitu dan kita bisa melanjutkan terapi hormonal itu jangka panjang. Jadi ada perubahan setelah kita memberikan terapi hormonal. Itu juga kita bisa pertimbangkan. Mungkin itu jawabannya. Ya mungkin ya kecuali kita melakukan tindakan laparoskopi diagnostik, cuman ya sekarang sepertinya tidak harus ya, tidak begitu dianjurkan hanya untuk mendiagnosa endometriosis, kita harus melakukan tindakan laparoskopi gitu ya. Mungkin itu. Kalau untuk terapi hormonnya sudah dilakukan sejak Januari kemarin sih, Dok. Sampai sekarang tapi nggak ada pengurangan sakit gitu. Nah, makanya kalau memang dari segi USG-nya ataupun dari pemeriksaan MRI-nya sama sekali tidak menunjukkan kita juga tidak curiga adanya endometriosis, dan kemudian memang sudah diterapi hormonal tidak ini, mungkin kita harus cari, mungkin jangan-jangan bukan endometriosis, mungkin memang penyakit lambungnya itu mungkin yang harus kita lihat lagi. Ini ada endo kanan kiri. Oh, ada emang ya ditemukan ya endo kanan kiri 3,5 cm sama adenomiosisnya 3 cm. Oh, ada. Iya ada. Cuman ini semakin kok 1 bulan terakhir ini mulai asam lambung gitu. Oke, mungkin asam lambungnya mungkin karena obat. Berapa lama sudah pakai terapi hormonnya? Dari Januari kalau dari info. Jadi Januari. Obat ya? Iya obat, benar. Ya. Tapi ada pengurangan nggak? Nggak ada, masih belum ada. Iya. Sempat berkurang Februari terus naik lagi di Maret. Belum menikah ya? Belum menikah, benar. Belum ada rencana itu program hamil. Ya. Ya, jadi terapi hormonal itu ada first line, ada second line-nya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan nanti ke dokternya untuk memberikan mungkin terapi hormonal tambahan dan juga terapi simptomatik. Jadi kalau sekali lagi ya, kita nanti yang paling penting adalah untuk kasus ini kalau karena memang belum menikah ya, artinya nanti pertama kita memang harus
lihat lagi secara detail apakah ada lesi endometriosisnya yang membahayakan organ penting. Tetapi selama itu tidak ada, mungkin nanti yang harus kita optimalkan lagi adalah terapi hormonalnya. Mungkin seperti dosis atau jenis pemilihan terapi hormonalnya, atau kita bisa memberikan tambahan terapi suportif seperti obat nyeri. Kalau saran saya mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Dokter Cakra. Semoga pertanyaan dari Sister Reni ya, benar ya. Sister Reni, semoga pertanyaannya sudah terjawab dengan langsung oleh Dokter Cakra, dan sepertinya beberapa pertanyaan endosister di Q&A box juga terjawab dengan penjelasan dokter barusan. Oke, kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada Sister Selvia Tresia untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada Dokter Cakra. Silakan Sister, boleh nyalakan kameranya. Halo, Sister Selvia. Boleh di-unmute? Sister Selvia. Oke, silakan. Halo? Ya, halo, Sudah terdengar silakan. ya? Sudah terdengar. Oke, selamat siang, Dok. Siang. Iya, Dok, mau nanya, Dok. Saya kan sebenarnya umurnya masih lumayan 31 tahun, Dok. Nah, terus AMH saya juga 4, sekian. Terus untuk kistanya saya masih kista bilateral. Nah, terus kemarin memang sudah sempat Putus-putus ya? IUI, Dok. Iya, halo? Halo, Sister Selvia. Iya, halo? Ya, saya bisa dengar. Suaranya tidak terdengar jelas, Sister. Halo? Tidak putus-putus. Saya bisa dengar. Ya, silakan Bu. Oke, saya lanjut ya. Saya juga kemarin sudah IUI, Dok, sekali, dan memang gagal, tidak berjodoh. Nah, memang kemarin dari dokternya memang sudah disuruh untuk operasi. Cuma untuk ukuran kista saya memang kan di kanan kiri ada, dan ukurannya itu kanan lebih besar, ada sekitar 6, sekian, hampir mau 7, yang sebelah kiri pun 4 gitu. Nah, cuma sampai sekarang saya belum tahu, Dok, ini kista saya ini kan kalau kata dokter tadi bilang kista endometriosis itu tidak mungkin cuma kista endometriosis saja, pasti ada bawaannya, entah adenomiosis, entah DIE. Nah, sampai sekarang saya belum tahu, Dok, itu padahal saya sudah hampir 3 kali ganti dokter gitu, tapi ke dokter tidak ada yang menjelaskan gitu loh, apakah memang ini kista aja kah atau bagaimana. Terus kebetulan juga saya mau nanya juga mengenai tentang CA125, Dok. Saya juga kan sudah dicek nih CA125 saya. Apakah itu ada pengaruhnya, Dok, dengan kekambuhan endometriosis? Karena kan jatuhnya kalau saya sempat melihat dari sister endometriosis yang lain gitu, cerita-cerita di grup, katanya ada yang memang CA125-nya tinggi, terus akhirnya dia operasi memang berulang-berulang. Jadi saya juga pengen tahu juga apakah emang ada pengaruhnya gitu loh, karena kan soon-nya saya akan operasi gitu. Itu aja sih, Dok, mungkin. Dan satu lagi mungkin masalah ini, Dok, ketika tadi dokter kan bilang kalau sudah operasi ya LO gitu, kata dokter kan mungkin apakah langsung ke IVF atau memang bisa sih kita posisinya IUI dulu gitu loh, tanpa harus langsung ke IVF, karena kan IVF kita tahu ya dananya juga lumayan tinggi gitu. Itu aja sih, Dok, dari saya. Terima kasih, dokter. Terima kasih Bu Tresia, saya coba jawab ya. Iya. Pertama, kita harus bersyukur dulu AMH-nya bagus, 4,03 ya. Oke, kemudian saya lihat Ibu ada adenomyosis ya. Kemudian kistanya cukup besar ya, ada bilateral ya. Kanan kiri ya Bu Teresia ya. Maaf, Dok, sorry, belum ada adenomyosis, Dok. Sampai sekarang saya juga belum tahu gitu loh, apakah memang ini kistanya ini ada temennya atau memang dia cuma kista aja. Karena selama saya 3 kali konsul dengan dokter yang berbeda,
mereka tidak ada membahas adenomiosis, perlengketan, atau apapun itu tidak ada, Dok. Tuh. Apa namanya, tapi kistanya cukup besar kanan kiri ya? Iya, betul, Dok. Kistanya sebelah kanan 6, kirinya 4. Jadi memang betul Bu, jadi ya ini sebenarnya juga kenapa kita juga ingin sosialisasi ya, artinya masih PR buat kita juga. Jadi memang sosialisasi mengenai diagnosis secara menyeluruh mengenai endometriosis. Ya, jadi memang belum semua dokter mungkin yang melakukan tindakan diagnosis secara menyeluruh untuk mencoba mencari adanya temannya dari kista. Itu juga masih menjadi problem. Jadi memang kita juga masih mensosialisasi. Tetapi itu mungkin bisa kita coba cari. Cuman bukan berarti pasti ada ya. Kalau memang ternyata ibu sudah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dengan baik ya, secara sistematis mengenai kemungkinan apakah tidak ada DIA, tidak ada, dan ternyata memang tidak ada, ya tentu saja kita patut syukuri ya. Artinya seperti itu. Bukan berarti ibu kata dokternya tidak ada, memang diada-adakan gitu ya. Mudah-mudahan memang kita tidak ada. Nah, cuman memang gini, untuk kasus ya ibu ya, artinya dengan kista bilateral, memang data menunjukkan bahwa kalau kista endometriosis bilateral itu angka kekambuhannya itu memang lebih tinggi dibandingkan kista unilateral atau satu sisi. Jadi itu menjadi satu yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Yang kedua bahwa mengenai CA125, sebenarnya CA125 tidak ada hubungan dengan mudah kambuh atau tidak dengan CA125, tetapi memang itu berhubungan dengan mungkin karena CA125 sebenarnya tidak spesifik dengan endometriosis. Karena kita ketahui bahwa endometriosis ada suatu proses peradangan, artinya kalau CA125 tinggi mungkin peradangan ataupun perlengketan di sana cukup banyak. Nah, artinya sebenarnya kalau saran saya buat Ibu Tricia, karena kistanya juga cukup besar ya, kalau memang pun memutuskan untuk melakukan tindakan operasi, yang pertama adalah timingnya. Jadi sebenarnya kalau pada saat kita pasca melakukan tindakan operasi, sebenarnya kita bisa menilai ya. Kita ada namanya endometriosis fertility index. Artinya kita bisa melihat sebenarnya seberapa besar chance ibu masih bisa hamil secara spontan pasca operasi. Nah, yang perlu kita pertimbangkan adalah ketika ternyata di luar ekspektasi, ternyata pada saat operasi kita menemukan bahwa endometriosis AV score-nya itu sudah rendah atau chance-nya ibu untuk melakukan tindakan hamil secara spontan ataupun IUI itu tidak begitu bagus lagi. Jadi the best strateginya gimana? Jadi kalau menurut saya, kalaupun ibu memilih tindakan operasi lebih dahulu, the best strateginya adalah ibu boleh melakukan tindakan operasi, tetapi ibu juga sudah siap untuk melakukan tindakan bayi tabung. Jadi memang secara finansial, secara kesiapan mental, segala macam sudah siap. Jadi kalau seandainya pada saat operasi ternyata EV score-nya baik, oke, kita syukuri bahwa kita bisa tunda IVF-nya selama 3-6 bulan misalnya, ternyata belum hamil baru IVF. Tetapi kalau misalnya ternyata EV score-nya atau derajatnya atau semua scoring mengenai endometriosisnya menunjukkan bahwa ibu harus bayi tabung, ibu sudah siap. Gitu loh. Jangan sampai ibu tidak siap untuk bayi tabungnya, tapi setelah operasi ternyata ibu juga nggak bisa bayi tabung, padahal harus bayi tabung. Nah, itu yang kita takutkan, ibu hanya akan mendapatkan recurrency tetapi tidak mendapatkan kehamilan. Mungkin itu sih saran saya. Dan kalau untuk ininya dok, setelah operasi berarti kemungkinannya nanti lihat dari hasil operasinya ya dok ya? Ya, jadi memang lihat dari hasil operasinya, cuman kita harus selalu prepare for the worst ya. Artinya dengan kista bilateral kemungkinan nggak mungkin kan derajatnya hanya derajat 1 atau 2. Bisa jadi, tetapi kemungkinan besar derajatnya bisa aja derajat 3 atau derajat 4. Jadi kita harus prepare
dan seandainya itu memang derajatnya rendah tapi ibu udah siap gitu loh. Jadi jangan sampai operasinya itu percuma. Jadi artinya kan ketika ibu operasi mungkin ibu udah mendapatkan benefit misalnya peradangannya jadi rendah, cadangan telurnya dipesan-pesan banget sama dokternya nih dok operasinya hati-hati ya sama cadangan telur. Nah ketika kita selesai operasi sebenarnya itu adalah waktu yang paling bagus banget untuk ibu melakukan tindakan bayi tabung kalau misalnya memang ibu indikasi untuk bayi tabung. Kan sayang gitu loh. Ternyata ibu bayi tabungnya toto 1 tahun lagi, toto udah ada kambuh lagi, jadi kondisinya tidak ideal lagi, justru jadi ya ibu tidak mendapatkan manfaat operasinya gitu. Oke dok, terima kasih dok. Sama. Oke, terima kasih banyak dokter. Semoga Sister Selvia pertanyaannya atau kegalauannya sudah terjawab oleh dokter ya. Ini pertanyaan dokter mungkin nggak apa jawaban yang dokter berikan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Semoga hari ini jadi lebih terjawab ya sis ya. Oke, berikutnya saya ingin mempersilahkan Sister Putri Agustina untuk bertanya secara langsung kepada Dokter Cakra. Silakan Sister Putri. Ya, halo Mbak. Apa suaranya terdengar, Mbak Terdengar. Devi? Ya, silakan. Mbak Putri. Ya, Selamat sampai siang, siang. Dokter. Iya. Dok, saya 27 tahun, sudah pernah riwayat LO pada 2021. Waktu itu kasusnya kista coklat di ovarium kanan, kemudian ada hidrosalping di tuba kiri. Jadi berseberangan gitu, Dok. Nah, 6 bulan pasca LO itu saya coba INSEM, alhamdulillah hamil. Tapi hanya sampai 11 minggu. Oke. Setelah itu saya coba INSEM lagi tapi gagal. Nah, kondisinya sekarang AMH 1,09. Kemudian ada di IE. Dokter saya merekomendasikan untuk LO ulang karena ada kista juga dan kistanya pindah sekarang ke kiri. Jadi ovarium kiri yang tubanya sudah ditutup gitu sebelumnya. Terus sekarang ada si ovarium sama rahimnya tuh lengket katanya kata dokter saya itu. Nah, cuman saya bingung apakah masih bisa untuk coba INSEM lagi atau memang sudah harus masuk ke LO ulang kemudian baru bisa INSEM atau IVF, itu baiknya gimana ya dok? Oke. Ya. Halo Mbak Putri, ya jadi ini cukup menarik ya. Jadi ada hidrosalping, ada kista, ada DIA segala macam. Tapi pernah hamil, oke, it's good news ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berharap untuk hamil secara cepat. Cuman sekarang apakah kita pikirkan inseminasi atau langsung bayi tabung? Mungkin saya bisa pertimbang gini. Saya tidak bilang bahwa Mbak nggak mungkin hamil secara natural gitu ya. Cuman kalau kita melihat ternyata pasca operasi Mbak juga sudah mulai ada recurrency, artinya sudah terjadi mulai lagi tumbuh kistanya. Mungkin yang pertama kali harus kita pertimbangkan adalah Mbak berpikir untuk melakukan tindakan bayi tabung. Itu yang pertama. Ya nggak apa-apa prepare untuk melakukan tindakan bayi tabung, walaupun kita tetap juga mengharapkan hamil secara spontan. Tapi ketika nanti sudah siap untuk melakukan tindakan bayi tabung, saya pikir lakukanlah karena AMH-nya sudah 1,09. Ya, karena AMH udah mulai rendah nih untuk usia 27 tahun. Nah, mengenai tindakan apakah perlu sekalikah kita untuk melakukan tindakan laparoskopi? Belum tentu juga, artinya tergantung nanti dari kistanya. Kalau misalnya ukuran kistanya tidak terlalu besar, artinya seperti itu, artinya mungkin sekali lagi saya bilang bahwa kita selalu bisa mendapatkan opsi mendapatkan sel telur tanpa harus melakukan tindakan operasi. Jadi ibaratnya most of the time artinya jarang sekali walaupun lengket di rahim, lengket di mana kita bisa mengambil sel telurnya. Kita kadang bisa tembus rahimnya untuk bisa mengambil sel telur. Nah, mengenai adanya DIA. Nah, sekarang ya itu tadi itu memang ada pro and cons ya mengenai DIA, mengenai apakah kita harus operasi DIA dulu untuk melakukan sebelum kita melakukan tindakan IVF.
Jadi kalau menurut saya, kalau untuk ovariumnya, nah LO-nya LO apa dulu nih? Kalau memang tujuannya memang benar-benar misalnya sebelum bayi tabung dokternya mau bilang, oke Bu, yang saya mau operasi adalah DIA-nya. Seperti contoh yang kasus saya, DIA-nya saya operasi. Tapi ovariumnya saya tidak apa-apain. Atau hanya saya lakukan tindakan laser ablation. Saya tidak melakukan tindakan kistektomi supaya AMH-nya nggak turun. Setelah itu ibu bayi tabung, mungkin ada benefitnya. Tapi problemnya belum tentu ibu bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. Karena fasilitas seperti itu tidak semua ada yang bisa melakukan tindakan DIA, tidak semua rumah sakit bisa melakukan tindakan laser ablation karena masih sangat terbatas rumah sakit yang masih memiliki laser ablation. Ketika itu nggak ada, mungkin tindakan langsung IVF ada yang paling baik karena bagaimanapun bayi tabung juga tetap memberikan chance yang baik buat pasien ibu walaupun tidak dilakukan tindakan reseksi DIA. Mungkin itu. Ya. Ya dok, sudah jelas. Dokter saya juga memang menjelaskan kita kalau LO ulang tidak akan mengambil kapsul kistanya, bilangnya gitu. Paling cuman disedot cairannya, lalu dimasukkan apa ya dok, kayak surgical apa gitu, dokternya menjelaskan. Jadi ada kayak ya kayak surgisel namanya. Jadi demi supaya itu salah satu opsi juga sih. Jadi untuk setelah kita aspirasi kita bisa mengurangi lamanya kekambuhan. Ya itu bisa diperjuangkan. Ya jadi artinya kalau memang tujuannya memang align seperti dokter yang bilang, oh saya tidak akan otak-atik ovariumnya, saya focusing untuk melakukan operasi DIA-nya saja. Sebelum bayi tabung ya seperti saya bilang tadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan benefitnya. Boleh-boleh saja, tapi konsisten dengan Baik hal. dok. Terima kasih banyak dokter, Mbak Devi. Oke, terima kasih banyak Dokter Cakra. Semoga Sister Putri pertanyaannya atau kegalauannya sudah terjawab ya Sister. Kalau begitu sekarang kita berpindah ke pertanyaan dari Sister Tiwi. Sister Tiwi, silakan. Sister Tiwi. Apakah Sister Tiwi ada? Sister Tiwi. Oh, sepertinya tidak menjawab ya, sedang tidak ada di tempat. Kalau gitu kita berpindah ke Sister Vira Fiori. Silahkan Sister Vira. Iya Mbak, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal dok ya, dan Mbak izin bertanya, saya Vira, umur 23 tahun. Tahun lalu, akhir Desember saya operasi laparoskopi dengan endometriosis itu kanan kiri. Kalau nggak salah kanan 6 cm, yang kirinya 4 cm. Terus ada adenomiosisnya juga. Cuman pas di USG itu adenomiosisnya belum tahu berapa senti karena nggak bisa diperkirakan. Dokter itu menyarankan untuk segera menikah supaya disminornya supaya nggak disminor terus, karena setelah operasi itu masih disminor. Cuman disminornya udah nggak sesakit sebelum operasi. Tapi kalau misalkan nanti ketika menikah, tindakan apa ya yang bagus dilakukan? Atau misalkan sebelum menikah, apakah ada pas udah nikah, apakah promil kayak konsumsi asam folat itu bagus ya atau gimana ya dok? Soalnya saya belum menikah posisinya. Terima kasih ya dok. Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Vira. Vira ya. Sekarang ya Mbak Vira udah dioperasi ya, walaupun belum. Ya. Oke, yang pertama kali yang Mbak Vira harus lakukan adalah Mbak harus terus mengkonsumsi terapi hormonal, jangan stop. Terapi hormonalnya itu yang seperti apa ya dok? Yang pertama kita bisa memberikan opsi memberikan tablet yang berisinya progesteron atau dinoges jangka panjang. Supaya paling tidak mencegah progresivitas sama kekambuhan Mbak diminimalkan sampai Mbak jangan di stop. Terus pakai jangka panjang. Ada beberapa obat yang bisa dipakai untuk bertahun-tahun, cukup aman. Nah, ketika menikah ya
walaupun apapun sejelek apapun misalnya mungkin apa yang kita lihat ya segala macam ya kita harus segera lakukan tindakan, paling tidak kita harus memberikan pemeriksaan HSG untuk mengetahui ada sumbatan atau tidak. Kemudian sperma dari suami untuk pastikan bahwa nanti spermanya normal atau tidak. Nah, Iya. pastikan dengan waktu. Jadi biasanya time of trial. Jadi walaupun apapun hasilnya kita tetap menghargai waktu time of trial yang saya bilang time of. Tapi jangan lama-lama. Oh iya iya dok. Time of trial secara hamil secara spontan 3 bulan tidak hamil, misalnya mbak mau melakukan tindakan IUI 1 kali, ini ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya memang nanti ternyata belum hamil juga, tentu mbak 2 opsi. Ya langsung ke tindakan bayi tabung. Iya. Kita melihat bahwa operasi sebelumnya sudah ada kista endometriosis bilateral dan juga ada waktu tunggu yang sehingga kemungkinan bahwa ada kekambuhan lagi atau progresi lagi. Nah, untuk operasi ini ya tentu on discuss banget ya. Kita mesti lihat kondisi saat itu apakah tindakan operasi yang lebih baik ataupun langsung ke tindakan bayi tabung untuk tindakan selanjutnya untuk hamil itu nanti harus benar-benar kita lihat lagi sih tergantung keadaan. Karena sekali lagi kita nggak happy dengan second surgery ya. Iya. Kalau belum pernah dioperasi, kondisinya masih bagus, tapi kalau udah pernah operasi mungkin bayi tabung itu mungkin menjadi lebih unggul dibandingkan kita lakukan second surgery. Siap dok. Kalau misalkan dari operasi laparoskopi itu apakah mengurangi AMH itu ya dok? Tergantung sekali lagi bahwa tergantung teknik operasinya, tergantung apa yang dilakukannya. Jadi seperti apakah kistektomi, apakah pengangkatan sel telur, kapan kita hanya melakukan ablasi dan segala macam itu memang sangat tergantung. Tetapi memang sedikit banyak pasti ada. Tapi kalau misalkan 3 sampai atau 1 bulan sebelum nikah konsumsi asam folat itu apakah nggak ada pengaruhnya sama kistanya itu dok ya? Jadi yang untuk penderita endometriosis banyak mungkin yang kita sangat anjurkan adalah mungkin banyak mengkonsumsi asam folat dan vitamin D, kemudian koensin ya itu sangat dianjurkan buat penderita endometriosis ya untuk antioksidannya untuk Oke, terima kasih banyak dokter. Sister Vira, semoga pertanyaannya sudah terjawab dengan ini ya, dan kekhawatiran sister sudah dijawab dengan jelas nih oleh dokter Cakra. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya. Dokter Cakra, terima kasih banyak atas kesediaannya menjawab banyak sekali pertanyaan endosister pada hari ini. Ini kayaknya webinar pertama dengan penanya terbanyak nih yang dijawab langsung oleh dokternya. Tepuk tangan dong buat dokter Cakra. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih endosister semua yang sudah bertanya. Sebelum itu saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Merck, PT Merck Tbk yang merupakan sebuah perusahaan sains dan teknologi dari Jerman yang menjalankan bisnis healthcare dengan tujuan utama as one for patients to help create, improve, and prolong lives. Sebagai pemimpin utama di bidang fertilitas, Merck berkomitmen untuk terus berinovasi agar dapat membantu mewujudkan impian pasien menjadi orang tua. Terima kasih kepada Merck yang hari ini sudah memfasilitasi endosister sekalian untuk belajar, mendapatkan jawaban yang sangat detail dari dokter Cakra secara langsung. Kalau begitu sekarang kita akan bertanya nih sama dokter Cakra. Apa nih pesan dari dokter untuk endosister sekalian untuk dibawa pulang? Gitu. Take home message-nya untuk endosister sekalian tuh apa ya dok? Gitu deh. Take home message-nya adalah jangan pernah berhenti berusaha apapun itu. Kemudian coba cari untuk melihat lebih detail, artinya mengenai kondisi yang sebenarnya dari endometriosisnya. Jadi artinya mungkin selama ini mungkin seringkali bahwa penderita endometriosis itu sering hanya mengetahui bahwa dirinya hanya kista.
Ista Adeno. Coba mencari lebih detail mengenai kondisi endometriosisnya. Dia seperti sehingga kita bisa memplankan ataupun memberikan terapi yang jauh lebih komprehensif terhadap kondisi endometriosisnya. Kemudian juga ya selalu mempertimbangkan kalau dalam hal ingin memiliki keturunan ya memang kita harus agresif. Kemudian kita bisa operasi tetap ada tempatnya, tetapi dalam kondisi-kondisi yang memang masih oke untuk operasi. Artinya seperti itu. Jadi artinya kita jangan kadang-kadang kita bisa menempatkan operasi itu sebenarnya untuk meningkatkan chance dari proses bayi tabungnya. Mungkin seperti itu. Dan juga kalau memang tapi kalau memang kondisi endometriosis ringan, operasi juga masih cukup baik untuk hamil secara spontan. Baik, terima kasih banyak Dokter Cakra atas waktunya. Terima kasih juga atas kesediaannya menjawab pertanyaan endosister semua. Semoga setelah sesi hari ini kita pertanyaan-pertanyaan, kegalauan-kegalauan endosister terkait treatment atau tindakan operasi, yes or no, harus atau tidak, pertimbangannya apa saja, apakah tindakannya mesti gimana, seperti itu, lalu apa saja konsekuensi yang ditimbulkan dari si tindakan operasi ini juga menjadi informasi baru dan menjadi bekal buat endosister sebelum mengambil sebuah keputusan ya dokter ya. Seperti itu. Dokter juga berpesan untuk jangan lupa untuk selalu semangat, jangan pantang menyerah, cari lebih detail lagi, cari tahu tentang diri kita, tentang kondisi kita secara lebih detail supaya kita bisa tahu plan ke depan itu seperti apa dan bisa mendapatkan terapi yang komprehensif. Oke, tidak terasa ya dok, 2 jam bersama dokter Cakra tuh cepet banget ya ampun. Tadi aku ya, ini seneng banget nih, banyak banget yang bertanya, dijawab secara langsung sama dokter. Aku yakin endosister semua yang hadir di sini sangat-sangat happy mengikuti sesi hari ini, makanya sampai tetap di atas 100 nih stay-nya, sister yang stay. Oke, Dokter Cakra, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga dokter selalu sehat, semakin sukses, semakin lancar pekerjaannya, semakin banyak juga pasien-pasien yang ditolong oleh Dokter Cakra. Pokoknya untuk dokter-dokter yang baik banget dan yang seperti ini nih, aduh kita sangat doakan banget gitu ya untuk ke depannya semoga dokter bisa lebih banyak membantu kita-kita lagi nih seperti itu. Terima kasih untuk kerjasamanya dengan Merck. Makasih Pak Yosef, Pak Dr. Hotma, Ibu Amanda, kemudian Ibu Yasmin yang sudah memfasilitasi sesi pada hari ini. Semoga kita bisa bekerja sama di lain waktu dan kesempatan ya. Oke, dengan ini webinar tata laksana operasi endometriosis untuk mempertahankan kesuburan resmi saya tutup. Sesi ini sudah selesai, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih dok. Terima kasih Sister Weni, Sister Ade, Dr. Hotma, Pak Yosef. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Sehat selalu ya dok. Yo, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Makasih. Yasmin. Ya, terima kasih atas waktunya ya dok ya. Sip, kita close ya Dev ya. Oke. Masih